Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat sebuah rangkaian, yakni rangkaian driver high frequency, driver transformator high frequency, yaitu driver Z-phase yang hanya menggunakan dua buah MOSFET sebagai switch ataupun switching. Untuk membuat rangkaian Z-phase, kalian perlu mempersiapkan bahan atau komponen yang digunakan. Dan untuk skematiknya, di sini saya menggunakan skematik yang tersebar pada Google, yakni sebuah rangkaian Z-phase yang menggunakan single induktor pada jalur input positif, yang tentunya menggunakan transformator tipe center tap atau titik tengah. Sebelum kalian membuatnya, kalian bisa mempersiapkan komponennya. Yang pertama adalah PCB. Untuk PCB, kalian bisa membuatnya secara manual menggunakan gores, yaitu menggunakan cutter atau mungkin pisau untuk membuat jalurnya. Kurang lebih seperti ini. Di sini saya sudah blok menggunakan timah agar memperkuat jalurnya agar tidak mudah terkolopek atau mungkin lepas. Untuk jalur kalian bisa urutkan daripada skematiknya. Untuk PCB yang digunakan, saya menggunakan PCB fiber agar lebih kuat. Untuk PCB Pertinax, menurut saya tidak terlalu kuat. Setelah itu, kalian bisa mempersiapkan MOSFET, dua buah MOSFET sebagai switch. Di sini saya menggunakan kembali, yaitu MOSFET driver daripada Z-phase yang saya buat pada video sebelumnya. MOSFET yang saya gunakan N-channel IRFP 260N, dua buah. Lalu kalian siapkan dua buah dioda Zener untuk membatasi tegangan gate-nya. Lalu dua buah resistor ultrafast untuk mereset tegangan daripada driver Z-phase tersebut. Ultrafast untuk tegangannya bebas, bisa menggunakan Schottky atau mungkin dioda ultrafast lainnya. Di sini ultrafast 1 ampere 1000 volt. Dan juga heatsink sebagai pendinginnya. Sebelum kalian tempelkan ke heatsink, kalian bisa beri isolator atau thermal pad. Seperti ini bentukannya kurang lebih, agar tidak saling short terhadap bodi daripada heatsink tersebut. Heatsink yang digunakan adalah aluminium. Kalian bisa menggunakan heatsink dengan bahan tembaga. Selain itu, transformator utama. Untuk transformator utama, kalian bisa menggunakan transformator ferrite core seperti ini. Kalian bisa memparalelnya agar mendapatkan daya output yang lebih besar, dan tentunya MOSFET juga berpengaruh dalam daya output yang lebih besar. Atau mungkin transformator kotak seperti ini, yang tentunya tidak memiliki gap ataupun celah antar transformator ferrite tersebut. Setelah itu, kapasitor resonator. Untuk nilai kapasitor, maksud saya kapasitansinya adalah mulai dari 330 nanofarad hingga 2 UF. Dengan tegangan minimum 100 volt, kalian bisa menggunakan tegangan di atas 100 volt agar kapasitor tidak mudah pecah. Lalu, untuk kapasitor yang digunakan adalah MKP, yaitu kapasitor high frequency yang digunakan agar kapasitor tersebut tidak panas. Kalian bisa memparalel kapasitor 100 nanofarad agar mengurangi panas daripada kapasitor resonator tersebut. Selanjutnya adalah induktor pada jalur input positif. Untuk induktor, nilai induktansi pada umumnya adalah mulai dari 60 ultra Henry, mungkin hingga lebih. Kalian bisa menggunakan daripada induktor power supply komputer, atau menggulung sendiri menggunakan kawat Leeds atau kawat diameter 0,5 hingga 2 mili, tergantung daripada arus yang digunakan. Di sini saya akan mencoba merangkainya terlebih dahulu untuk menjadikannya sebuah mungkin DC inverter dengan driver Z-phase, dan jalur outputnya atau DC outputnya bisa menggunakan ultrafast. Dan untuk beban yang akan di load mungkin seperti halnya lampu
atau mungkin charger. Kalian bisa memberi kapasitor tersebut agar membuat charger tidak error untuk memfilter tegangan daripada DC outputnya. Di sini saya akan merangkainya terlebih dahulu. Oke, ini adalah skematik yang saya temukan pada Google, yaitu ZVS Circuit Diagram atau Circuit. Basicnya seperti ini dan banyak sekali yang menjualnya dengan harga 125.000 dengan tentunya non CT ataupun tidak center tap yang menggunakan 2 buah induktor sebagai switchingnya. Basic skematiknya banyak sekali bertebaran, kurang lebih seperti ini. CRT flyback adalah transformator high frequency, nilai induktansi, MOSFET yang digunakan IRFP 260N, resistor pull down 10 kΩ. Dioda reset terdapat pada dioda 1 dan dioda 2. Z1 dan Z2 adalah dioda Zener, R1 adalah resistor pull up. Kalian bisa mencarinya atau mengikuti skematik yang terdapat pada Google. Banyak sekali Google menampilkan skematik daripada yaitu rangkaian ZVS. Oke, setelah saya rangkaian inverter menggunakan driver ZVS kurang lebih seperti ini tampilannya atau bentukannya. Dimana di sini adalah jalur DC input positif dan di sini negatif. Di sini terdapat induktor, resistor senilai 330 ohm sebagai startup 2 buah. Dioda Zener, di belakangnya terdapat sebuah resistor dengan nilai 10 kilo ohm. Di sini adalah dioda reset, 2 buah dioda reset, 2 buah dioda Zener, 2 buah resistor startup, 2 buah resistor pull down senilai 10 kilo ohm antara gate dan source. Di sini heatsink yang tentunya terdapat isolator antara heatsink tersebut dengan drain MOSFET. Di sini adalah kapasitor resonator senilai 680 nanofarad atau 0,68 UF. Dan di sini transformator Ferrit dengan jumlah gulungan yakni 4 gulungan center tap pada primer sekunder senilai 60 hingga 80 gulungan dengan ukuran yaitu EE28 dari transformator, maksud saya power supply komputer. Dan di sini adalah kapasitor filter high frequency dengan tegangan maksimum 400 volt DC. Di sini terdapat dioda ultrafast dengan nilai 1 ampere. Di sini saya akan menguji cobanya dan mengetes arus standby-nya, dan saya akan menguji cobanya menggunakan heater Hako senilai 80 watt pada tegangan 220 volt AC. Di sini tegangan output saya jadikan tegangan DC. Di sini saya akan mengukur arusnya menggunakan metode current sensing ataupun resistor shunt dengan nilai 0,33 ohm. Terbaca tegangan jatuh senilai 97 mV atau 100 mV yang menandakan bahwa arus standby-nya pada driver ini di bawah 500 mA atau mungkin sekitar 300 mA. Rangkaian ini bahwa bekerja dengan sangat baik dan memiliki efisiensi pada saat standby sangat baik sekali, sekitar 400 atau 300 mA, sekitar mungkin 5 watt atau mungkin 7 watt. Di sini saya akan menguji cobanya dengan heater senilai 80 watt. Sebelum itu, di sini saya akan mengukur terlebih dahulu resistansi daripada heater tersebut. Terbaca resistansinya adalah senilai 360 ohm atau 0,367 kilo ohm. Di sini saya akan mengukur tegangan DC output daripada rangkaian inverter yang menggunakan driver ZVS.
siapkan multimeter. Sebelum kalian hubungkan terhadap DC outputnya, harus kalian pastikan hubungkan terlebih dahulu pada sebuah adapter, maksud saya supply input. Lalu kalian tunggu sekitar 2 detik agar tidak merusak multimeter. Pastikan selektor pada multimeter tersebut benar, apalagi multimeter digital yang rawan rusak jika salah selektor. Tegangan output senilai 350 volt DC pada gulungan senilai 60 hingga 80 gulungan pada bagian sekundernya. Di sini saya akan mengetesnya menggunakan heater dengan nilai resistansi senilai 300 ohm. Rangkaian ini bisa kalian aplikasikan mungkin sebagai emergensi atau mungkin yang lainnya. Jika kalian lihat, di sini heater mulai mengeluarkan asap dikarenakan panas. Heater mulai mengeluarkan warna yang menandakan bahwa dia sangat-sangat panas. Di sini saya akan uji coba dengan sebuah timah. Apakah dia akan meleleh atau mungkin tidak? Oke, terlihat di sini timah dengan mudah sekali dia sangat meleleh, yang menandakan bahwa rangkaian driver ini sangat-sangat powerful. Dengan supply input 12 volt dengan arus standby sekitar 100 mA. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu cara membuat sebuah rangkaian driver ZVS yang ditujukan sebagai inverter. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.